Itu jadi salah satu motivasi kayak mimpinya tuh segede itu, keinginannya tuh segede itu, masa sih kalah sama masalah yang kecil gitu. Sebaiknya tinggalkanlah lingkungan yang suka ngeluh, lingkungan yang suka meremehkan atau mungkin kayak nyinyirin, hal yang lagi mau kamu kejar. Hai Besti, balik lagi di podcast Mama Bisa Berkarya, tempatnya kamu ngobrol seru tentang inspirasi perempuan dan juga pengembangan diri. Nah, sesuai janji aku di podcast sebelumnya yang udah bahas tentang refleksi diri, nah kali ini aku mau bahas tentang resolusinya nih. Gimana nih ini momen kayak minggu depan tuh ternyata kita udah masuk ke tahun yang baru gitu kan. Apa nih yang bisa kita lakukan untuk nyiapin tahun depan tuh bisa lebih baik dari tahun sebelumnya? Karena em, pastinya kehidupan itu harus selalu lebih baik dong setiap harinya gitu ya. Dimulai dari mana? Dari refleksi. Jadi buat kamu yang mungkin belum dengerin podcast tentang refleksi diri, kamu bisa denger di podcast sebelumnya minggu lalu. Nah kali ini gimana sih cara bikin resolusinya? Jadi setelah bikin refleksi diri tuh kayak kita akan lebih tahu gitu ya kekurangan kita, pencapaian kita tahun lalu apa, tantangan kita di tahun lalu apa, yang mau kita improve di tahun depan itu apa gitu ya. Lebih jelas gitu. Nah, setelah itu, setelah kita tahu, kita bisa mulai nih tulis misalnya, goals besarnya dulu, resolusi yang paling besar di tahun depan itu kayak kita mau apa aja. Misalnya ya sesimpel pengen lebih sehat misalnya, atau pengen, kayak yang aku ceritain kemarin, pengen bisa lebih supel gitu kan, pengen, tidak terlalu introvert, misalnya pengen bisa lebih berbaur sama orang gitu, itu juga bisa dan nanti dari situ bisa diturunin lagi ke action-action kecil yang mungkin kayak bisa kamu lakukan katakanlah mungkin setiap minggu, setiap bulan, atau bahkan mungkin setiap hari. Apa aja yang akan kamu lakukan, yang harus kamu lakukan gitu. Bahkan kalau perlu, kalau itu bisa terjadwal, kamu bisa pasang alarm di handphone untuk jadi pengingat gitu bahwa oh kamu harus melakukan itu gitu. Kenapa? Karena banyak orang ketika bikin resolusi itu nggak sampai tengah tahun aja udah berhenti, udah lupa sama resolusinya. Jadi perlu punya kayak goals akhir di akhir tahun depan itu harus udah mencapai apa sih? Harus udah ada di kondisi seperti apa sih? Karena minimal nih kalaupun nggak tercapai tapi kamu sudah berproses menuju ke sana karena punya resolusi yang jelas gitu. Dan gimana cara membuat resolusi yang jelas? Yang pertama, karena targetnya adalah setahun gitu ya, perlu banget untuk bikin terukur. Jadi ketika kita mau membuat sesuatu, membuat resolusi itu sesuatu yang terukur terus juga kayak spesifik gitu kan, jelas gitu dan ada tenggat waktunya. Jadi kayak kita kayak punya goals, kayak punya target, kita harus bisa tuh mencapai itu. Itu kayak part of men-challenge diri sendiri karena ketika bisa tercapai otomatis kayak lebih happy terus juga mungkin bisa bikin sesuatu yang kayak untuk mengapresiasi diri sendiri gitu kan yang bikin kita kayak ngerasa wah kerasa banget nih udah ada progres gitu dari apa yang direncanakan di akhir tahun lalu gitu. Nah, tahu nggak sih kenapa penting untuk nulisin resolusi? Karena nih ada sebuah penelitian yang menunjukkan bahwa orang yang nulis resolusi itu kemungkinannya tuh 42% untuk tercapai dibanding orang yang nggak nulis. Jadi daripada cuma ada di pikiran, cuma hanya sebatas rencana yang nggak jelas, lebih baik ditumpahkan dalam bentuk tulisan. Kenapa? Karena dengan nulis tuh kita bisa bikin resolusinya tuh kayak lebih detail, lebih jelas dan lebih kebayang apa aja yang perlu kita lakukan untuk mencapai ke sana. Nah, kalau aku sendiri nih, aku ada jurnal ya, lebih ke kayak planner gitu, yang mana kebetulan aku buat sendiri untuk teman-teman yang mau. Aku ada jual juga di Shopee, boleh di-search aja namanya My Empowered Journey. Jadi di situ selain ada refleksi dirinya yang bisa kita isi, juga ada apa namanya? Apa aja yang mungkin kayak bucket list atau apa yang ingin kita capai di tahun depan. Bahkan ada vision board juga yang mungkin bisa untuk jangka panjang. Kenapa sih aku bikin planner kayak gitu? Karena aku ngerasa, hal yang mengantarkan aku punya kehidupan yang jauh berubah dari kehidupan aku di bahkan mungkin 10 tahun atau 15 tahun yang lalu adalah karena aku, berusaha untuk aware sama diri sendiri, terus juga aku tuliskan tuh apa yang ingin aku capai gitu kan, terus juga apa yang perlu aku improve gitu, terus juga kayak aku punya vision board yang cukup clear gitu, cukup jelas, apa-apa aja yang aku pengen di
dalam, apa namanya, vision board itu. Jadi aku biasanya aku cari gambarnya, aku print, terus juga di bawah printan itu aku tulis, kapan waktunya dan bagaimana rasanya, itu benar-benar aku tulis sedetail itu. Kenapa? Karena penting banget loh punya vision board itu jadi kayak penyemangat bangun pagi. Jadi kita punya alasan setiap bangun tidur tuh kita mau apa tuh jelas gitu. Apalagi aku tempel itu bener-bener di kamar si vision board aku selain ada di dalam planner tadi, aku tempel di kamar itu gede banget yang kalau misalnya pas lagi lelah atau lagi kayak, capek banget menjalani kehidupan, itu jadi salah satu motivasi kayak mimpinya tuh segede itu, keinginannya tuh segede itu, masa sih kalah sama masalah yang kecil gitu. Jadi, itu penting banget untuk, nulisin resolusi atau vision gitu ya, goals dan segala macam, karena, membuat kita kayak lebih jelas dan kelihatan real, ini loh yang kita mau, gitu. Tapi gimana caranya untuk konsisten menuju ke sana? Pertama, kayak sepeda yang digoes ya, kayak yang dikayuh gitu. Sepeda tuh kan kalau misalnya kita nggak goes tuh dia, kita jatuh ya, tapi dengan rodanya tuh akan maju kalau misalnya terus kita gerakin. Nah, itu sih sama banget kayak, perjalanan kita menuju goals. Kalau misalnya berhenti, nggak melakukan apa-apa, ya jangan pernah berharap untuk nyampe ke finish. Tapi kalau misalnya kayak kita melakukan, kita terus gerak, walaupun mungkin, pergerakan kita tuh kayak nggak harus secepat itu, nggak harus ngebut, tapi setidaknya ada hal-hal yang kita lakukan untuk menuju ke sana. Hal sekecil apapun lakukan, kesempatan apapun yang ada di depan mata lakukan. Karena kenapa? Prinsip aku, ketika kita punya kesempatan di depan mata, bisa jadi itu adalah jalan Allah untuk ngasih jalan ke, sesuatu hal yang ingin kita capai. Nggak usah dilihat uangnya, nggak usah dilihat benefitnya dulu, tapi kalau misalnya itu bisa bikin kita bertumbuh atau bisa bikin kita belajar, lakukan. Karena uang tuh akan ngikutin, rezeki tuh akan ngikutin kalau misalnya kita mulai pakai hati. Nah, terus juga penting banget untuk cari teman yang setara. Dalam arti kayak ketika kita punya resolusi, kita punya goals, atau mungkin kayak kita punya sesuatu hal yang ingin kita capai, sebaiknya tinggalkanlah lingkungan yang suka ngeluh, lingkungan yang suka meremehkan atau mungkin kayak nyinyirin, hal yang lagi mau kamu kejar. Kenapa? Karena ketika kita lagi pengen maju gitu, kita lagi menciptakan sesuatu, kita pengen, mengejar sesuatu, kalau misalnya kita ada di dalam lingkungan yang sukanya mematahkan kita, lama-lama kita bisa patah juga loh gitu ya. Tapi ketika kita ada di dalam satu lingkungan yang men-support, yang juga kayak, bisa ngasih semangat, atau bahkan mungkin bisa ngasih insight, itu bisa bikin kita tuh lebih cepat untuk berproses menuju ke apa yang kita mau, gitu. Terus juga, mungkin bisa ketika kamu orang yang, senang ketika ada apresiasi, kamu bisa mulai dari mengapresiasi diri sendiri setiap kali ada progres yang kamu capai sedikit demi sedikit di dalam perjalanan itu. Jadi bisa kamu lakukan untuk bikin kamu lebih semangat ngejarnya, gitu ya. Dan balik lagi kalau aku lebih senang selain aku tulis di handphone, kadang aku juga jadiin wallpaper handphone tuh sesuatu hal yang lagi aku doakan. Atau misalnya tadi ada di planner gitu ya, atau nih yang paling ekstrim, menurut aku ekstrim karena aku sudah menikah dan aku sudah punya anak, di kamar kita tuh ada, apa namanya, frame yang isinya tuh dream board yang bahkan ukurannya itu lebih besar dari TV 3 inch. Kebayang nggak gedenya kayak gimana? Itu gede banget gitu dan bener-bener kelihatan setiap sholat gitu dan kalau lagi capek itu bener-bener jadi kayak bikin malu kalau misalnya ngeluh gitu dan itu penting banget sih. Tapi balik lagi kamu tipe orang yang seperti apa? Kalau aku setiap kali ngelihat gambar-gambar yang aku tempel itu jadi sesuatu hal yang kayak, oke, harus banget, apa namanya, tetap semangat, harus banget tetap kuat karena nggak ada hal besar yang bisa dicapai dengan instan dan tanpa pengorbanan. Semoga cukup jelas ya, gimana caranya membuat resolusi di tahun depan, gimana caranya punya impian yang, apa namanya, mungkin bisa bikin kita lebih kuat gitu, bikin kita lebih mau berproses. Dan kenapa aku kayak sampai seusia sekarang usia aku 33 tahun dan aku masih, apa namanya, sering ya nempelin, aku print gitu kan, aku tulis segala macam. Karena aku tuh pernah, baca ada sebuah penelitian di Harvard yang, mengatakan bahwa kalau misalnya kita punya impian itu, jadi dia bikin kayak, apa namanya, penelitian ke 3 kelompok nih. Yang satu dia nggak punya impian,
Yang kedua, dia punya impian tapi nggak ditulis. Yang ketiga, dia punya impian dan ditulis. Dan hasilnya, yang nggak punya impian tuh bener-bener kayak ya udah hidupnya gitu-gitu aja. Yang punya impian tapi nggak ditulis meningkat sih, tapi kecil banget gitu. Dan yang punya impian tapi ditulis, itu tuh peningkatan, penghasilannya tuh berkali-kali lipat gitu. Dan yang aku rasakan karena di mungkin 10 sampai 15 tahun yang lalu gitu ya, zaman aku kuliah, itu aku tulisin apa yang aku inginkan gitu, apa yang memang harapan aku di kehidupan aku nanti setelah aku dewasa gitu kan, aku tulisin apa dan ternyata tuh bisa dibilang 90% itu semua hampir tercapai. Jadi selama perjalanan itu 10 tahun itu nggak ada sih aku kayak ngotot untuk, dapetin itu. Aku cuma nulis terus udah aku lupain dan aku berproses. Aku selalu terima segala kesempatan yang ada di depan mata, aku lakukan apa yang menurut aku itu bisa jadi tempat belajar dan aku bener-bener enggak ngelihat uang. Karena aku pernah dulu, nge-makeup dibayar cuma 25.000. Aku pernah juga zaman dulu ketika, harga makeup itu, harga MUA itu udah 500.000 ya gitu, 300 sampai 500.000 dan aku mau dibayar cuma 25.000, bahkan aku pernah juga nggak dibayar. Terus juga aku pernah kerja bantuin perusahaan orang dengan gaji yang bener-bener jauh banget di bawah UMR gitu. Dan ya udah aku seneng aja karena dari situ aku punya banyak pelajaran yang sampai sekarang itu kepake banget. Jadi jangan pernah lihat uangnya dulu, tapi lakukan dulu sepenuh hati dan niatkan buat belajar. Jadi itu tadi yang mungkin bisa dilakukan untuk menyambut 2025 yang jauh lebih baik, jauh lebih cerah dan jauh lebih bercahaya ya kan, yang penuh dengan rezeki berlimpah, kebahagiaan, ketenangan, dan juga pelajaran. Mudah-mudahan teman-teman bisa dapat insight dari podcast ini dan bisa mulai menuliskan apa sih yang ingin kamu capai atau yang ingin kamu lakukan di tahun depan untuk punya kehidupan yang jauh lebih baik dari hari ini. Terima kasih dan sampai ketemu di podcast selanjutnya. Jangan lupa subscribe YouTube channelnya Mama Bisa Berkarya dan juga Spotify-nya Mama Bisa Berkarya. See you!